Selamat datang di Renungan Pelangi. Salam damai sejahtera saudara dalam Tuhan, teman-teman. Renungan hari ini pengetahuan akan hidup yang kekal. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bahagia bersama-Mu. Engkau damai sejahtera kami, penolong kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terlebih lagi hidup kekal bersama-Mu. Terima kasih janji dalam ayat Alkitab yang boleh kita pegang erat dan menjadi tujuan akhir hidup kita. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Semua orang mau hidup, apalagi hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup setelah kematian bagi orang yang mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Dikatakan hidup kekal karena tidak mengalami kematian lagi. Bagian kita untuk mencari Tuhan agar memperoleh hidup kekal itu. Besar kecil iman seseorang, boleh dikatakan besar kecil pengetahuan akan hal rohani yang dipercayainya. Mendapat hidup yang kekal adalah impian setiap manusia, karena kita tidak mau mengalami kematian yang kedua menuju kebinasaan. Hidup kekal penting dan perlu kita renungkan. Apalagi ada tertulis dalam Alkitab Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian. Saudara dalam Tuhan, ada tertulis dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayat 21. Perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut,
Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian kita boleh merenungkan perikop tadi, pengetahuan akan hidup yang kekal. Dengan kerendahan hati, mohon Tuhan mencerahkan pikiran hati kita untuk mengerti, membuka hati agar kebenaran firman Tuhan masuk. Sebagaimana isi perikop tadi memberi pengertian, orang yang percaya kepada nama Anak Allah memiliki hidup yang kekal. Anak Allah telah datang mengaruniakan pengertian supaya kita mengenal pengertian yang benar dan ada dalam yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi jelas Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Mendapatkan Tuhan Yesus mendapatkan hidup kekal. Hanya kebaikan Tuhan Yesus kita dilayakkan memperoleh bagian hidup kekal. Begitu indah, begitu berharga hidup kekal. Ampuni kami yang tidak layak ini. Besar harapan saya, kita semua mendapat bagian dalam hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberi hati yang sungguh mencari Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara dalam Tuhan, teman-teman.